Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trevin. Seperti biasa kita akan update lagi untuk market hari ini di akhir pekan di tanggal 14 Juli di hari Jumat, teman-teman. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih dulu untuk kalian semua yang udah support channel ini sehingga bisa mencapai 200 subscriber, teman-teman. Ini juga berkat dukungan kalian semua. Dan juga seterusnya mohon dukungan kalian juga agar channel ini bisa semakin berkembang ke depannya dan juga saya semakin semangat teman-teman untuk membuat video untuk update market ini. Oke, kita akan langsung lihat hari ini untuk update market. Secara penutupan akhirnya ISG kembali langsung menguat nih. Hari ini secara penutupan berhasil menguat 0,87% di level 6.870. Dan kalau saya perhatikan hari ini penguatannya cukup didukung dengan berbagai sektor. Secara sektoral hari ini juga terlihat mayoritas cukup mengalami penguatan ya teman-teman ya. Dengan sektor teknologi yang memimpin penguatan hari ini dan juga sektor properti serta juga sektor energi teman-teman yang menyumbang penguatan dari indeks hari ini. Sedangkan untuk basic material dan juga industri terpantau sedikit mengalami koreksi tipis secara indeksnya. Kemudian untuk rupiah kita pantau per sore ini masih sama ya, kurang lebih di 14.950-an teman untuk rupiah kita. Kemudian kita langsung lihat aja hari ini ke teknikalnya dengan candle weekly hari ini ya, karena hari ini closingan dari candle weekly. Nah, secara mingguan untuk candle minggu ini cukup bagus teman-teman, bisa dibilang terjadi penguatan cukup signifikan dengan candlenya yang bisa dibilang di sini candle minggu ini terbilang cukup kuat ya untuk momentum bayarnya. Secara indikator MACD juga terlihat ini mulai terjadi untuk peralihan histogramnya ya, jadi ke arah bullish nih. Jadi cukup bagus untuk indeks kita sebenarnya secara weekly, namun di sini saya masih belum bilang untuk indeks kita udah sepenuhnya berhasil untuk on track bullish teman-teman ya. Karena di sini so far masih belum juga berhasil breakout dari trendline yang saya gambarkan. Ini merupakan trendline untuk pattern yaitu descending triangle teman-teman. Ini merupakan struktur bearish selama masih belum berhasil di breakout ya dari trendline tersebut. Dan juga secara struktur ISG sebenarnya belum berhasil juga untuk membuat higher high. Jadi saya masih perlu konfirmasi untuk indeks kita secara jangka menengah ya. Untuk indeks kita bisa berhasil breakout ke atas minimal level 7.000 teman-teman. Ke atas 7.000 dan dia membuat higher high ya. Baru ini saya bisa yakin untuk indeks kita secara jangka menengah bisa kembali untuk rally lagi teman-teman. Namun so far di sini secara jangka pendek mungkin akan sementara dulu untuk cukup bagus bisa menguji ke trendline dan juga ke resistance selanjutnya nih di sekitar 6.960-an teman-teman. Oke, jadi secara weekly sebenarnya udah cukup oke. Namun kita masih perlu konfirmasi lagi nih karena belum break dari struktur bearishnya dan juga belum break dari resisten major ya di sekitaran 6.960-an teman-teman untuk area resistennya nih. Kemudian secara daily kita akan lihat juga sekilas. Secara time frame daily hari ini kembali langsung menguat setelah kemarin 2 hari kemarin cukup terkonsolidasi. Hari ini langsung kembali menguat untuk indeks kita dan potensinya untuk minggu depan ya teman-teman ya. Menurut saya masih bisa potensi untuk kembali menguat lagi, menguji ke trendline dulu nih di kisaran 6.890-an so far. Dan juga bisa sampai menguji ke 6.950 teman-teman ya, sebagai resisten major dari yang tadi di time frame weekly nih. Jadi untuk indeksnya cukup bagus dan kedepannya saya rasa masih cukup oke, jadi bisa dimanfaatkan untuk kalian semua teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk update market hari ini untuk ISG kita ya. So far cukup oke, jadi bisa dipantau aja teman-teman.
Kemudian hari ini hari Jumat, maka kita akan masuk dalam rekomendasi saham teman-teman ya. Untuk minggu depan, untuk rekomendasi sahamnya kita akan mulai. Cuman kita akan bahas dulu dari yang minggu lalu, teman-teman. Kita akan update sedikit. Dari yang pertama kita akan melihat untuk Seger di sini. Ini merupakan rekomendasi saham dari minggu lalu, teman-teman. Terlihat di sini saya tandain ya untuk garis biru yang kemarin kita bahas di tanggal 7 Juli. Ini mungkin kalau teman-teman ada yang mantau, kemarin sempat terjadi penguatan cukup signifikan nih di hari Kamis tanggal 13 Juli nih teman-teman. Jadi untuk kalian mungkin yang ada coba di episode ini, mungkin posisinya harusnya udah lumayan profit teman-teman ya. Jadi bisa dipantau. Namun terlihat di sini dia cukup terreject dari resistnya di sekitar 635 teman-teman. Namun untuk pantauan dari saya ini akan saya hapus ya, karena posisinya dia udah bergerak. Jadi kita akan hapus dari rekomendasi saham kita teman-teman. Kemudian yang minggu lalu kita bahas juga dari AC Hardware di sini dengan sektor retail. Nah untuk AC Hardware terakhir minggu lalu kita bahas dia berhasil breakout ya di kisaran resistnya di 90, dan sampai dengan sekarang kita lihat posisinya dia sekarang sedang membuat konsolidasi kecil teman-teman di sini, kurang lebih di 700 ya sampai dengan 730-an. Jadi untuk AC Hardware menurut saya masih cukup bagus di sini. Mungkin setelah dia breakout kemarin, dia membentuk base dulu ya. Untuk base di sini, nanti posisinya baru kembali untuk lanjut menguat teman-teman. Jadi cukup bagus untuk AC Hardware, masih bisa dipantau menurut saya untuk minggu depan. Jadi untuk AC Hardware maka saya masih akan update ya untuk di update minggu depan teman-teman. Maka saya akan tambahkan untuk penanda dari minggu ini. Kita akan lihat untuk update-nya di minggu depan. Kemudian untuk yang selanjutnya, dari minggu lalu kita ada Elsa, teman-teman. Untuk Elsa juga kemarin di sini di hari Jumat kemarin ya, setelah dia kemarin berhasil breakout. Untuk Elsa juga masih sama nih posisinya, dia so far masih bergerak dalam sideways kecil teman-teman. Di sini dia membentuk area konsolidasinya. Untuk Elsa sebenarnya cukup menarik nih, bisa dipantau untuk kalian mungkin yang mau coba ya. Ini ada area support kurang lebih di 366 sampai dengan 360. Buat kalian mungkin yang mau coba, bisa tunggu di area-area tersebut teman-teman. Ini harusnya cukup bagus karena terakhir setelah dia berhasil breakout di sini, kemudian sedikit terkonsolidasi, maka nextnya saya rasa masih bisa untuk potensi kembali menguat lagi teman-teman ya. Oke, namun untuk sementara untuk Elsa resistnya masih di kisaran 380 nih. Ini masih belum berhasil tembus, maka secara umum pergerakannya masih cenderung sideways aja teman-teman secara yang pendek. Oke, itu yang kedua untuk Elsa untuk minggu ini. Kita tambahkan juga untuk update-nya dari minggu depan. Kemudian masih dengan yang minggu lalu, masih sama dengan Bank Danamon. Nah untuk Bank Danamon juga sama posisinya, dia kemarin sewaktu kita bahas tanggal 7 Juli sempat di hari Selasa sempat naik teman-teman ya, sempat menyentuh ke 3.230-an, namun terlihat kembali terreject dan akhirnya kembali terkonsolidasi lagi nih. Nah sementara untuk Bank Danamon di sini untuk supportnya saya rasa ada di 3.110 ya teman-teman, bisa dipantau dekat-dekat di area tersebut. Kalau misalkan dia kuat, harusnya potensi penguatan masih mungkin bisa terjadi nih. Namun nggak menutup kemungkinan Bank Danamon juga bisa mungkin menguji dulu ke sekitaran 3.050 teman-teman sebagai supportnya juga nih. Namun secara trennya sebenarnya masih cukup bagus di sini untuk jangka pendeknya. Sementara mungkin akan sedikit dulu konsolidasi maupun koreksi. Namun selanjutnya saya rasa masih bisa untuk potensi lanjut menguat. Maka ini Bank Danamon juga masih akan saya lanjutkan ya untuk rekomendasi sahamnya minggu ini. Kita akan pantau di minggu depan teman-teman. Oke, next rekomendasi saham selanjutnya teman-teman, yang baru minggu ini yaitu dari emiten PTPP. Ini merupakan emiten dari sektor konstruksi pemerintah ya.
Yang seperti yang kemarin saya bahas di video hari Kamis, PTPP ini setelah kemarin dia berhasil bertahan di support di 500 di sini. Kemudian kembali menguat cukup signifikan dan posisinya sedikit sideways. Dan dia berhasil bertahan di atas support kurang lebih di 580 teman-teman. Jadi potensinya menurut saya cukup oke untuk PTPP dia, karena berhasil bertahan di atas supportnya, maka potensi selanjutnya bisa menguji sampai ke 650 sampai dengan 660 teman-teman sebagai resistennya nih. Jadi menurut saya cukup oke, bisa dipantau untuk emiten konstruksi satu ini. Karena secara jangka menengah harusnya juga cukup menarik, karena PTPP ini seperti yang kemarin saya bahas ya, ini merupakan sektor konstruksi pemerintah yang banyak memegang proyek di IKN teman-teman. Jadi harusnya ke depan masih cukup oke nih dari segi kinerjanya, karena banyak proyek-proyek di IKN yang mereka pegang teman-teman. Oke, namun untuk sementara untuk pendeknya saya rasa masih bisa menguji ke 660 sampai dengan ke 660 teman-teman. Itu yang pertama untuk PTPP. Kemudian selanjutnya yaitu Tron. Nah, ini Tron merupakan emiten sektor teknologi. Ini cukup menarik karena menurut saya dia kemarin setelah IPO lalu sedikit terjadi koreksi di sini, namun berhasil bertahan dia supportnya, dan kemudian setelah berhasil bertahan dia kembali menguat cukup signifikan ya teman-teman. Nah, di sini saya rasa masih ada peluang kita untuk mencoba spekulasi teman-teman. Di supportnya kurang lebih di 280 nih, kurang lebih so far untuk supportnya dari Tron. Jadi feeling saya sih ini mungkin harusnya bisa bertahan ya di atas support ini. Nanti dia sedikit merounding lalu akan kembali untuk menguat lagi teman-teman. Jadi untuk bisa dipantau untuk emiten Tron ini, karena biasanya kan banyak juga emiten-emiten IPO yang memang jatuhnya mungkin lebih ke spekulasi teman-teman ya, karena dari segi fundamental mungkin belum terlalu kelihatan, namun dari segi charting kita bisa pantau nih apakah dia berhasil bertahan di atas supportnya teman-teman. Oke, jadi untuk Tron bisa dipantau kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas support di kurang lebih 280. Oke. Kemudian yang terakhir hari ini kita akan bahas yaitu dari sektor properti dengan emiten APLN atau Agung Podomoro Land, teman-teman. Nah, untuk APLN di sini mungkin saya akan bahas dari trennya dulu ya. Secara tren panjangnya di sini masih bergerak dalam konsolidasi. Dia membentuk semacam symmetrical triangle yang cukup besar teman-teman di sini. Secara panjangnya ya. Jadi ini kita pantau nih. Ini posisinya udah mendekati breakout sedikit lagi. Harusnya saya rasa masih menarik dan juga harusnya bisa berhasil di breakout teman-teman dari triangle ini teman-teman ya. Karena sektor properti saya rasa ke depan akan cukup bisa tanggung nih. Jadi harusnya APLN sebagai salah satu sektor properti juga bisa ikut menguat teman-teman ke trigger nih. Oke. Kemudian untuk APLN juga secara pendeknya menarik, dia berhasil breakout kemarin di resistnya di 150. Dan setelah dia berhasil breakout hari ini nih dia pullback teman-teman. Pullback ke supportnya di 150. Jadi ini kedepannya harusnya cukup oke, bisa cukup menarik, bisa dipantau. Bisa untuk kembali untuk lanjut menguat teman-teman menurut saya nih untuk APLN. Jadi untuk APLN masih cukup menarik, bisa dipantau untuk teman-teman semuanya di area support dekat-dekat di 150 teman-teman. Kalau misalkan dia jebol 150, maka saran saya bisa di-cut dulu ya, karena potensinya dia bisa kembali untuk gagal breakout nih. Oke. Jadi kurang lebih begitu untuk hari ini ya. Hari ini kita ada bahas banyak pantauan saham, karena saya lihat juga untuk indeksnya cukup bagus ya, untuk IHSG kita cukup mendukung. Jadi saya rasa banyak emiten-emiten yang juga cukup menarik bisa dipantau teman-teman.
Oke, tadi yang kita bahas pertama tadi ada AC Hardware dari sektor retail. Lalu untuk Elsa dari sektor energi di sini. Kemudian dari sektor perbankan ada Bank Danamon yang masih cukup menarik. Lalu untuk sektor konstruksi ada PT PP, teman-teman. Lalu selanjutnya untuk emiten teknologi ada Tron, bisa dipantau juga untuk spekulasi pendek. Dan untuk sektor properti ada Agung Podomoro Land, teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Dan juga berakhir untuk pembahasan kita di SQ Daily hari Jumat tanggal 14 Juli 2023. Dan thank you untuk kalian semua untuk supportnya di video kali ini. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap rekomendasi saham yang saya berikan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama, teman-teman, yang juga bermanfaat ya tentunya. Oke, happy weekend dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.